بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب بسم الله الرحمن العالمين الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Bapak Ibu hadirin jamaah tamasya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada sore hari ini dengan izin dan ridha Allah kita dipertemuan kembali, yaitu untuk menghadiri taklim malam Sabtu di Masjid At-Taqwa ini tidak lepas izin dari Allah, nikmat yang Allah berikan pada kita, nikmat umur panjang, nikmat iman Islam, nikmat kesehatan lahir dan batin, dan nikmat sempat. Sempat untuk apa? Sempat untuk beramal soleh, sempat untuk silaturahim, sempat untuk menuntut ilmu, tambah ilmu pada kita semua. Kadang-kadang orang itu melupakan dua nikmat sehat dan sempat. Dan alhamdulillah dengan izin dari Allah kita bersyukur pada Allah atas nikmat yang Allah berikan pada kita. Salah satu di antaranya kita bisa menghadiri tamasya pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan semuanya dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada minggu yang lalu sudah pernah saya sampaikan tentang 10 hal atau perkara yang bisa merusak keislaman seorang. Namun persampaikan pada malam hari ini tentunya mestinya jadwalnya oleh beliau Bapak Jumai, karena berhalangan hadir karena bersamaan hari ini beliau ada kegiatan di luar kota. Kemarin Mas Musa menghubungi saya karena Bapak Jumai acaranya berbenturan dengan beliau acara di luar kota, sehingga beliau nanti jadwalnya mundur, saya yang maju karena kemarin belum selesai apa yang saya sampaikan pada panjangan semua. Tadi sampaikan yang sudah saya sampaikan. Yang pertama kita sampaikan orang Islam yang mencampuri ibadahnya dengan keyakinan dan perbuatan syirik. Yang kedua tadi disampaikan juga menjadikan manusia makhluk sebagai perantara untuk lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga praktek sihir dan perdukunan. Yang keempat kemarin sudah sampaikan juga condong pada kaum musyrik, kafir jahiliyah. Untuk malam hari ini Bapak Ibu kita lanjutkan, yaitu yang nomor 5 yang tentunya harus kita jauhi agar apa? Islam kita tidak rusak. Yang kelima yaitu tidak mengakui kemusyrikan seseorang. Jamaah rahimakumullah, siapa saja yang tidak menyatakan orang musyrik sebagai kafir atau meragukan kekafiran mereka, maka dia termasuk seperti orang kafir. Kita tahu bahwasanya orang musyrik itu yang ia minta, yang ia sembah selain Allah. Kita jangan sampai melakukan semacam itu. Kita bisa mengkonservasikan diri kita ketika kita sholat, ketika kita baca suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami ya Allah kami sembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan.
Ini harus kita, konsekuensi kita sesuaikan dengan amal perbuatan kita setelah sholat. Ketika kita sholat, kita ikrar bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita minta pertolongan. Begitu sholat sudah selesai, bertolak belakang, punya masalah, tidak lari pada Allah, tapi justru lari kepada selain Allah. Lah kita mengetahui orang semacam itu, kita akui bahwa dia adalah orang musyrik. Jangan sampai tidak mengakui kemusyrikan seorang itu. Kemudian Bapak Ibu, hal atau perkara yang menyebabkan rusaknya Islam seorang, yang keenam, meyakini petunjuk yang lebih sempurna dari sunnah Nabi. Nah ini, orang-orang yang meyakini bahwa adanya petunjuk yang lebih sempurna dari sunnah Nabi, maka ia pun juga termasuk dalam kekafiran. Kita ini umat Rasulullah, tentunya ibadah kita, apa yang kita laksanakan, ibadah Rasulullah. Jangan sampai sholat kita, puasa kita, dan amal ibadah yang lain yang kita lakukan tidak ibadah Rasulullah. Sampai Rasul pernah mengatakan, kalau umatku melakukan ibadah tidak sesuai dengan apa yang saya perintahkan, tidak sesuai dengan apa yang pernah saya ajarkan, laisa minna, umat itu tidak termasuk umatku, tidak termasuk golonganku. Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah, pandemi yang masih berlangsung saat ini jangan sampai menyebabkan kita jauh dari Allah. Justru kita ini adalah lebih giat ibadah kita. Tentunya ibadah yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kita selalu mohon pada Allah agar kita jadi hamba Allah yang istiqomah ajak, seperti yang saya sampaikan pada minggu yang lalu. Ajak, mohon pada Allah, ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah aku hambamu yang bisa istiqomah, bisa bangun malam mendirikan sholat tahajud. Ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah aku hambamu yang bisa istiqomah, bisa menjalankan sholat fardu 5 waktu dengan berjamaah. Ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah aku hambamu yang bisa istiqomah, bisa membaca Al-Quran setiap hari. Ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah aku hambamu yang bisa istiqomah, bisa melaksanakan sholat duha setiap hari. Ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah aku hambamu yang bisa istiqomah, bisa infak sedekah beramal soleh setiap hari. Tapi ingat Bapak Ibu, tidak hanya sekedar doa. Doa tentunya diberi dengan ikhtiar, dengan usaha. Kemudian tawakal pada Allah. Contoh yang mudah, ketika kita mohon pada Allah agar kita bisa istiqomah sebagai hamba Allah yang istiqomah, bisa bangun malam melaksanakan sholat tahajud, tentunya ikhtiar kita bagaimana? Kita punya handphone barangkali. Handphone yang kita miliki kita manfaatkan untuk apa? Untuk alat membangunkan kita. Alarm kita setel. Mau bangun jam berapa? Katakanlah sekarang subuh itu jam kurang dari jam 4. Ya kita mohon pada Allah agar kita dibangunkan jam berapa? 2:30 katakanlah. Lah ikhtiar kita nyetel alarm jam 2:30. Itu pun berulang-ulang. Jam 2:30, jam 2:40, jam 2:45. Loh kenapa saya sampaikan begitu? Ikhtiar kita seperti itu. Ketika kita memang niat kita bagus, nyetel alarm jam 2:30, 2:30, mungkin nun sewu setan goda kita juga. Krungu tapi ra krungu. Suaranya berbunyi tapi kita nggak dengar. Mungkin males, ngantuk. Kemudian alarm yang kedua berbunyi lagi. Dengan sadar kita, oh iya, aku niat untuk bangun malam, untuk sholat tahajud. Paksa diri kita.
untuk segera ambil air. Kalau perlu, maaf, untuk menghindari rasa ngantuk dan mungkin ketika kita sholat mungkin keluar angin begitu, mandi keramas kita buang atau kita BAB lebih dahulu sehingga ketika sholat insya Allah nggak ngantuk pun juga tidak terganggu apa-apa. Itu ikhtiar kita. Kemudian kita laksanakan sholat dengan penuh kehusukan. Ikhtiar kita begitu. Begitu juga kalau kita mohon pada Allah, ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah hamba-Mu yang bisa istiqomah untuk bisa melaksanakan sholat fardhu 5 waktu dengan berjamaah. Ya kita ikhtiar kita bagaimana? Tinggalkan aktivitas kegiatan keduniaan ketika waktu sholat mau tiba. Hentikan semuanya. Kita paksa lebih dahulu. Kemudian nanti sudah terbiasa nanti. Sehingga ketika kita tidak bisa bangun malam sehari saja, ya tidak sholat jamaah 1 waktu saja, hati gelo, insya Allah iman kita kokoh, insya Allah. Tapi kadang-kadang dengar adzan, cek kowe. Alhamdulillah di kalangan kita setelah adzan tidak ada kegiatan yang lain kecuali menunggu imam datang, yaitu kita berdoa, kita berzikir. Tidak ada kegiatan yang lain. Nah ini kadang-kadang di kampung-kampung kita, kadang-kadang setelah adzan ada pujian-pujian, sehingga ada beberapa di antara kita cek pujian ya. Paling-paling ngobar pujian masih baca tasbih, subhanallah, masih alhamdulillah. Itu pun masih iqomah. Iqomah bareng saya, paling-paling Pak Farhan suratnya panjang, besok kowe. Ini yang tidak harus kita pertahankan, harus kita buang sifat watak seperti itu. Katanya mohon pada Allah agar kita bisa istiqomah, bisa menjalankan sholat fardhu 5 waktu dengan berjamaah. Ya kita ikhtiar, kita usaha. Bapak Ibu yang saya hormati, ini sudah contoh saja. Untuk apa? Untuk lebih menggiatkan ibadah kita. Karena pandemi masih berlangsung seperti ini, jangan sampai menyebabkan kita kendor pada Allah. Ingat, semakin bertambah hari, minggu, bulan dan tahun, ibadah umur kita tuh berkurang. Itu hakikat. Tapi orang menyadari bahwasanya semakin bertambah hari, minggu, bulan dan tahun, umur kita bertambah. Tapi kalau kita berbicara hakikat atau yang sebenarnya, sakjane umure awake dhewe menika setiap saat berkurang. Nah kita kaji, dengan bertambahnya umur kita ini tentunya keimanan kita, ibadah kita harus makin berkualitas. Ada progres yang lebih baik. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Insya Allah akan jadi hamba Allah yang beruntung. Jangan sama, jangan mabuk nih berada di tempat. Umur ditambah, jatah hidup di dunia berkurang, podoe nggak ada peningkatan sama sekali. Jangan sampai rugilah kita. Yang amat sangat celaka, umur ditambah, jatah hidup kita di dunia berkurang, malah semangatnya semakin mengendor. Ya, wingi jamaah atau jamaah, wingi ngaji atau ngaji belas non sewu. Ini jangan sampai. Maka kita jadi hamba Allah yang celaka. Saya yakin Bapak Ibu, adik-adik sekalian menginginkan kita menjadi hamba Allah yang beruntung. Ketika Allah sudah memberikan keuntungan yang besar pada hambanya, siapapun orangnya, apapun pangkatnya, dari mana asal keturunannya, tidak akan sanggup menghalangi pemberian apa Bapak Ibu? Keuntungan yang besar ya Allah berikan kepada hamba. Yakinlah itu. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan. Kemudian hal yang bisa merusak iman seorang yang nomor 6 ya Mas ya. Nomor 7 ya. Tadi nomor 6 meyakini petunjuk yang lebih sempurna dari sunnah Nabi tadi ya. Yaitu yang nomor 7 tidak mengakui apa saja yang dibawa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, semua hal-hal yang dibawa Rasulullah ya, tetapi tidak menyukai hal-hal tersebut, meskipun tetap dilaksanakan, maka dia tetaplah kafir.
Hal ini pula telah disepakati oleh para ulama. Tidak mengakui apa-apa yang dibawa Rasulullah. Misalkan non sewu, sholat berjamaah itu pahalanya berlipat ganda, 27 derajat. As-sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bi 27 derajat. Sholat berjamaah itu lebih utama dibanding dengan sholat sendirian, pahalanya 27 derajat. Kita meyakini pahalanya gede, tapi non sewu di ganjarane kita tidak yakin, tidak mengakui itu. Oleh karena itu, hindari hal semacam ini, sehingga ketika kita tidak mengakui apa yang dibawa Rasulullah, maka lambat laun iman kita pun akan bisa rusak. Kita jaga keislaman kita, termasuk keimanan kita juga. Kemarin disampaikan oleh Pak Arti, oleh Ustadz yang lain tentang keimanan juga, hal yang bisa rusak iman. Ya. Di antaranya, kalau saya singkat, ritanifadu, sifat riya, sifat takabur, sifat nifak, kemudian perbuatan dosa, ritanifadu. Nanti lain waktu mungkin akan dijelaskan oleh Ustaz yang lain. Saya sampaikan yaitu tentang hal yang bisa merusak iman seorang. Di dalam surat Al-Munafikun ayat 1, Allah berfirman yang artinya, apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulullah, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta. Apa yang ia katakan dalam hal itu bertolak belakang. Oh, banyak Bapak Ibu, berapa banyak orang mengaku Islam tapi nggak pernah sholat? Banyak. Sholatkah dia? Tidak. Puasa enggak? Kalau bicara masalah puasa, dia pun juga tidak berpuasa. Tapi nek lebaran nomor siji, kadang seperti itu. Pengakuannya Islam tapi enggak melaksanakan perintah dari Allah. Sholat rata tahu, kan kadang-kadang Pak, non saya masih bagus, ya kadang-kadang belas non saya. Tapi tentunya kita kalau sudah mengaku Islam, otomatis ya lima waktu kita laksanakan, ya isaknya, ya subuhnya, lidah Jawa, luhurnya, asarnya, dan maghribnya. Adik-adik, ini yang di depan saya ini, ya Islam. Kalau Islam itu sholat isya, S-nya subuh, maaf Bapak Ibu, ini lidah Jawa. I isya, S subuh, L luhur, A asar, E maghrib. Itu sebenarnya mengandung pertanyaan yang sudah kita jawab. I inginkah, S selamat, ya. L laksanakan, A ajaran Muhammad. Inginkah selamat, laksanakan ajaran Muhammad. Masa seorang yang tidak mengakui ajaran Rasulullah tadi, tentunya dia tidak ingin selamat, kan begitu. Tidak mengakui apa saja yang dibawa Rasulullah, tidak ingin selamat orang itu. Kata yang mudah Islam tadi, inginkah selamat, laksanakan ajaran Muhammad. Salah satu diantaranya sholat 5 waktu tadi, isaknya, subuhnya, luhurnya, asarnya, maghribnya. Ojo nganti ono salah satu yang kita tinggalkan, jangan sampai. Maka tadi sampaikan pada awal tadi, mohon istiqomah, kehilangan satu waktu berjamaah geluane ra umum. Maka gimana Pak caranya Pak? Kalau saya waktu kuliah dulu, kadang-kadang pulang itu sudah sholat zuhur, sudah selesai. Ya. Kemudian sampai di pondok itu, di kos itu, maaf, saya cari orang, teman-teman sudah pada sholat. Kemudian saya mendatangi Pak Kiai imam masjid. Saya mau sholat Pak Kiai, sampun Mas Effendi, gue Pak sholat malih Pak, sudah kau sholat.
Nopo enten malah takon nopo enten. Ya, akhirnya saya sampaikan, monggo Pak, rincangi kula Pak. Akhirnya beliau mau nemani saya jadi makmum saya. Karena apa? Saya pengen sholat berjamaah. Ojo nanti kehilangan satu waktu sholat berjamaah. Ternyata itu non sewu, itu luar biasa. Ketika seseorang memelihara sholat 5 waktu dengan berjamaah, ini luar biasa. Non sewu. Ini saya alami langsung itu. Ketika ya ikhtiar belajar, tetap belajar jenenge kuliah sekolah. Ketika kita ulangan itu non sewu, kebetulan kok soalnya kok mudah. Karena kita pelajari. Ya. Seakan-akan maaf, tidak kita tuh kemudian bolpen melaku dewe. Seakan-akan bolpen itu melaku sendiri, Bu. Seakan kita pikiran kita tidak butuh. Karena apa? Tek-tek metu gitu loh. Waktunya cepat sekali. Subhanallah. Maka upayakan termasuk juga gantungi wudhu. Percaya betul saya itu ujian skripsi Pak. Itu hanya 6 menit Pak. Non sewu. Karena informasi ini non sewu, informasi ketika ada ujian begitu kadang-kadang ini maaf ini dosen killer ki mesti ra lulus. Ya, kebetulan ketanggur tenan. Dan pasti yang pertama kali suruh baca kitab intinya. Kebetulan judul skripsi saya dulu adalah konsep cinta dan kasih sayang. Ya. Menurut Al-Quran, surat Ar-Rum ayat 21 dan kaitannya dengan undang-undang perkawinan tahun 1974. Saya kaitkan begitu, tenang ternyata. Kitab pertama inti, pada saya sengaja tuh saya taruh dari paling bawah itu, mungkin makan waktu, ternyata dosen lebih pinter. Mas, suntak Mas gitu. Suruh baca kitab, kemudian kok yang lain terus cukup diem. Udah cukup. Ini ternyata tidak lepas dari pertolongan Allah. Apa resepnya? Sholat berjamaah tidak pernah tidak. Gantungi wudhu. Berangkat meninggalkan rumah itu sebelumnya wudhu dulu. Kalau batal wudhu lagi. Gantungi wudhu. Karena apa? Kita nggak tahu sewaktu-waktu kita mati di jalan. Ini yang harus kita laksanakan. Batal wudhu meneh. Jangan sampai tidak. Lu jangan dikira non saya Bapak Ibu, teman-teman yang di maaf waktu itu di IAIN itu tidak semua ternyata percaya 100% pada Allah ketika ujian. Padahal fakultas syariah saya melihat sendiri itu. Mau ujian tuh di depan itu ada juga beras kuning, ada juga kembang, macam-macam itu. Masya Allah. Ya. Sampai-sampai saya 6 menit itu ditanya oleh teman saya, "Loh, kan ujian, aku dhewe ngumon ujian ora mau." Sampai-sampai dia tanya, "Kok dukunmu hebat pun, men? Telepone piro?" Saya beritahu, telepon saya guyon tapi saya serius. Nomornya berapa, Pen? Nomornya tulis ya. Saya tulis, Pen. 42443. Lah kode areanya orang kode area. Lah saya enggak punya handphone, dia punya handphone. Loh kok telat tulis Pen, kok orangnya nyambung. Ya kuwi nomornya saya bilang gitu. Saya tidak jelaskan bahwa 4 itu sholat isya, 2 itu sholat subuh, kemudian 4 itu sholat duhur, 4 sholat asar, 3 sholat maghrib. Ternyata dia penasaran besok ketemu sama yang lagi, maksudnya piye to Pen? Memang itu no. Tak jelaskan baru tenane, iya tak jelaskan begitu. Ternyata begitu sekian kali judul tidak terima dengan resep itu, alhamdulillah dengan izin Allah cepat diterima oleh Allah, oleh dosennya. Ini resep adik-adik semua. Gantungkan wudhu, jangan sampai tinggalkan sholat berjamaah. Subhanallah. Ya. Bapak Ibu saya hormati, kita lanjutkan lagi. Ya. Kemudian yang nomor 8, hal yang bisa merusak iman seseorang. Yang nomor 8, menghina Islam. Ini harus kita tinggalkan. Itu bisa merusak Islam seseorang. Dalam hal apa Bapak Ibu? Dalam hal apapun, menghina bukanlah hal yang patut dilakukan bagi seseorang muslim. Apalagi sampai harus mengolok-olok sang pencipta, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tentunya.
maka dia telah keluar dari Islam. Islam udah elek-elek. Ya. Ini harus perlu saya sampaikan pada panjenengan semua. Kenapa? Karena dia pertama mengaku Islam tapi menghina Islam. Kenapa? Dia merasa terbebani. Ternyata Islam ki abot ya. Dadak sholat 5 waktu barang, dadak poso barang. Sehingga dia justru lama-lama merasa terbebani oleh agama yang yanut, kemudian menghina Islam. Ning ngono wis rasa sholat wae lah. Otomatis orang semacam itu menghina Allah dan Rasulnya, otomatis dia sudah murtad, dia sudah keluar dari agama Islam. Ini yang harus kita perhatikan. Bapak Ibu, jangan merasa kita terbebani ketika kita sholat 5 waktu. Jangan sampai dalam pikiran kita merasa, wah sholat bengi barang, abot ngantuk-ngantuki. Subuh itu enak-enak ijek turu. Enak-enak ijek turu, apalagi sekarang jam 4 kurang. Tangi lho ngantuk era umum non sewu. Dipaksa Bapak Ibu. Dan jangan sampai kita tinggalkan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Itu luar biasa. Orang yang kerampokan hartanya miliaran rupiah, sepeda motor 5 truk, pesawat sekian banyaknya pesawat, uang di bank kebobolan. Ya, itu ternyata non sewu belum seberapa ketika kita dibanding dengan kita kehilangan 1 waktu untuk sholat 2 rakaat sebelum subuh. Ternyata Rasul menyatakan rakatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh, Bapak Ibu, itu pahalanya dibanding dengan dunia dan isinya lebih banyak sholat fajar, subhanallah. Oleh karena itu, mari kita istiqomahkan sebelum subuh, lakukan 2 rakaat. Ya. Abot Pak, ya pertama abot, harus kita paksa dulu, nanti lama-lama sudah terbiasa. Insya Allah dalam diri hati kita ini tidak akan ada sifat iri, sifat dengki. Tonggone tuku mobil, tonggone tuku kendaraan, kayak omah anyar, tidak iri. Kenapa? Allah lebih kaya. Kita sudah Pak istiqomah bisa melaksanakan 2 rakaat tadi, sholat fajar tadi. Ya tentunya Bapak Ibu tidak hanya sholat fajar saja, tapi juga kita laksanakan yaitu sholat sunnah yang lain. Sholat munfaridnya, qobliyahnya, ba'diyahnya. Jangan sampai juga dilupakan. Ini kadang-kadang maaf saja, anak-anak muda itu kita sholat salam langsung klepat, matoko salpat, komatoko salam klepat. Ini jangan sampai. Berzikirlah lebih dahulu, mohon pada Allah. Termasuk kita datang awal ketika muadzin sudah selesai adzan atau sudah datang duluan, nunggu iqomah dikumandangkan, memohonlah pada Allah. Itu waktu yang mustajabah. Waktu barang siapa yang berdoa, Allah akan mengabulkan doa kita. Ojo digunakan lia-lia nih, kecuali hanya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Rasa ngobrol, jadi ibu-ibu itu datang ke masjid ngobrol. Ya. Ada waktu sholat 2 rakaat, sholat sunnah, tahiyatul masjid, kemudian berzikir pada Allah, mohon pada Allah. Ojo ngobrol, ya non sewu, man-iman. Tapi non sewu tentunya non sewu, tentunya ya tekone ya ojo keri. Wis adane wis 10 menit lagi tekone masjid non sewu salat sunah. Si muadzin ini plingak-plinguk harus dikomati piye? Akhirnya komat. Lalu bagaimana? Ketika sudah komat dikumandangkan, maka kita perkirakan kira-kira cukup salat kita laksanakan tadi, lanjutkan. Tapi kalau nggak cukup, kita batalkan. Lebih utama yaitu salat fardunya. Rasa gremeng. Oh bila ora ngerti lagi sunat barang, sholat sunat atau ratin ini, jangan sampai. Tapi juga Bilal pun juga memperhatikan ketika non sewu, ketika ada yang sedang sholat, ya tahiyatul akhir itu ya ditunggu sih. Kadang kemrungsung non sewu,
Wis komat sik sehingga mocone kemrungsung. Ya. Ya, kita tunggu dulu kemudi baru kita iqomah. Jadi Bapak Ibu, Ki Gadeg itu sampaikan karena itu harus kita amalkan. Jangan sampai tidak. Ya. Jangan sampai kita termasuk hamba Allah yang menghina agama kita, agama Islam. Jangan sampai. Oleh karena itu Bapak Ibu, hal-hal yang semacam itu harus kita hindari, kita jauhi, jangan sampai keislaman kita rusak. Kemudian Bapak Ibu, yang nomor 9, yang bisa merusak keislaman seorang, yaitu mengambil pelindung selain Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, meminta perlindungan, memohon ampun atau meminta syafaat sesungguhnya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana jika ada yang meminta perlindungan selain Allah? Dengan bahasa maka otomatis dia kafirlah. Ya. Sama seperti tadi syirik musyrik tadi. Ya. Jadi pelindung kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pelindung. Kemanapun kita pergi, yakinlah Allah melindungi kita. Ya, bukan jaket kita yang melindungi, jangan sampai. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, hal semacam ini harus kita tancapkan dalam diri kita. Termasuk anak-anak kita jangan sampai lepas dari Allah. Maka alhamdulillah anak-anak pelajar Muhammadiyah itu diwajibkan untuk hafal tentang janji pelajar Muhammadiyah. Ya. Kami putra-putri, ya, kami pelajar Muhammadiyah berjanji kan begitu. 1, menegakkan dan menjunjung tinggi perintah agama Islam. Itu yang pertama. Kita tancapkan dalam anak kita agar dia menegakkan perintah agama Islam. Sholat 5 waktunya harus ditegakkan. Maka tugas orang tua mengingatkan. Kalau saya itu tentang sholat tegas Pak, betul. Habis sholat tahajud begitu, Nang, nok tas saya sayang dulu. Ayo bangun. Ini hampir subuh. Jangan sampai nanti adzannya udah selesai loh. Begitu adzan subuh, ya dia bangun, ayo sholat 2 rakaat ngasih sholat fajar. Memang awalnya sulit Pak. Tak ciprati saya. Ciprati dulu. Ciprati ngelilir turu meneh. Lajeng kula ciprati rada akeh. Kok ora tangi non sewu. Biasanya anak-anak wedok ning lanang rada gampang lan. Wedok miring tok nun. Lajeng kula gebyur sisan non sewu. Ketika gerakan gebyur anak niku, saya yakin besok sudah tidak, anak tidak akan terulang kembali. Ternyata papa ora guyon. Saya pernah bawa cangkir itu, saya tunjukkan pada anak saya, ratanya tak gujuk loh. Saya bilang gitu. Dia mungkin alah mungkin papa paling-paling orang gujuk tenan. Bahkan mengucapkan gini, alah gelasnya kosong ya, kan gelas plastik itu. Ra perso ya, tangira sambil bojo ya. Enggak, Bang, tak gujuk betul, Pak. Mulai itu kemudian sampai sekarang bangun. Ayo atung, ayo tanginang. Tok. Tak hitungi 1 sampai 3, enggak bangun tak gujuk. Akhirnya bangun. Alhamdulillah. Memang harus tegas begitu. Kalau kita wong tua masa iki ngantuk ya wis, bocah ra salat. Kon sewu. Bocah ra salat, maka harus tegas. Tentang salat harus tegas. Termasuk membaca Al-Quran harus tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Setiap hari harus baca Quran, rakitang piro. Sebenarnya kita ada progres istiqomah. Nah, perlu tadarus. Jadi, monggo keluarga muslim, keluarga kita dari kita ini prinsip kalau perlu kegiatan habis maghrib sampai isya tidak ada televisi hidup, radio, handphone tidak ada yang dioperasikan kecuali tadarus Al-Quran bersama keluarga. Monggo. Jangan darus di semak. Dari semak saestu. Ya. Bapak-bapak ya mungkin nguji. Kadang-kadang saya itu pertama saya baca Quran gitu kok lihat anaknya kok ketoke malah doutak-utik wae. Saya pura-pura saya salahkan. Kok ora kru tak salahke ora ngerti. Bacaan gundah mendengung tak bikin idhar ya ora ngerti. Berarti ora ngrungokke tenan. Kalau saya sama saya iki do ngaji to cah. Dia dengar malah ngaji Pak. Ngaji orang ngrungokke. Gandeng orang ngrungokke tak ulangi meneh. Tak sengaja bacaan gunah tak baca ikhfa. Baru tahu, "Loh maaf,
memang saya ajari di luar saya itu ada 3 hal Bapak Ibu. 3 hal. Jangan sampai dilupakan. 1, minta tolong. 2, minta maaf. Dan terima kasih. Ini mohon kita laksanakan di rumah kita. Bapak nyuruh anaknya, anak kadang main handphone atau sedang belajar atau apapun. Nak, minta tolong nak, ambilkan peci Pak di atas meja itu nak. Ntar Pak, saya baru mengerjakan ini. Atau sebentar Pak, lagi main HP. Cepet nang, dan ambilkan, ini saya mau dipakai Papa gitu. Kemudian dia tinggalkan pekerjaannya, ambilkan apa yang diminta oleh orang tua. Begitu, ini Pak, apa ucapan kita? Terima kasih anak, maaf tadi mengganggu kamu belajar, mengganggu sedang asik. Anak akan merasakan bahwa tidak merasa disuruh. Jangan mentang-mentang orang tua, nang, yo tolong nang kayak wedang nang, kayak ya wes. Ini Pak minumnya kayak ngono dombe tak ombe engko malah ngono saya. Baik pada istri, pada suami, pada anak. Ya, minta tolong, minta maaf dan terima kasih. 3 hal itu kita laksanakan, insya Allah. Dan pekerjaan rumah tangga ladang amal buat kita. Itu enak. Walaupun anak kita sudah kita kasih tugas, saya lanang nyapu ngepel, kita pulang sore, kok sore-sore anak kita main di lapangan bulu tangkis, voli atau futsal, sambil rumah lantai masih kotor, kita nggak perlu marah-marah, tidak perlu ke lapangan nyuruh anak kita pulang. Ini psikologi pendidikan. Ketika kita ke lapangan nyuruh anak kita pulang, anak kita pasti pulang. Temennya pasti, "Kilo golek bapakmu, kon balik." Pasti gremeng. Enak-enak main kon balik. Tidak ikhlas. Tapi ketika kita lihat lantai kotor, kemudian kita ambil sapu kita pel, setelah selesai nanti kan ada waktu. Longgar tadi, habis maghrib kan ada yang namanya apa? Tadarus. Kemudian setelah tadarus selesai, apa yang disampaikan oleh anak? Apa keluhan kamu dan lain sebagainya. Monggo borong panjang ini maaf sekalian saya sampaikan pada panjangan tentang psikologi pendidikan. Ketika tadarus Al-Qur'an baca maghrib itu waktunya tepat sekali. Setelah selesai, kalau perlu diterangkan rakaitan asbabun nuzulnya, kemudian sudah. Sekarang kamu sampaikan pada papa mama apa? Sampaikan, Pak, sepatu jebol Pak. Oh, bar kok ingin jebol. Apa solusinya? Yo jahit kisik. Dan lain sebagainya. Ini setelah anak pada orang tua pada anak. Nang, papa mama enggak pernah melarang kamu bermain. Ya toh? Iya. Tapi yo tahu waktu nang, waktunya aku bermain boleh. Sambil dakwah, ketika kamu main tenis meja atau bulu tangkis atau volley atau futsal sore hari, ingat waktu maghrib itu selalu datang kepada kamu. Maka usahakan 4:30 sudah pulang. Sehingga teman nanti akan hafal. Loh kok balik? Oh, persiapan sholat maghrib. Nanti semua ikut-ikut. Kita lihat di lapangan itu kadang-kadang si volley maghrib jadi volley. Dan saya ini dakwah pada adik-adik, mas-mas pemuda Muhammadiyah dan remaja ini. Ketika bermain silakan, waktu sholat jangan yang mempelopori pertama kali. Saya tak sholat sih. Nanti dihafal teman kita, akhirnya dia ikut sholat. Dan manajemen menyuruh seorang berusaha, tetapi tidak terasa kalau kita suruh. Anak-anak kita sekarang non sewu, termasuk pelajar kita, itu kalau tidak beri contoh, tidak akan jalan. Nang, tolong nang, kursinya diangkat nang. Dia ngeremeng libet nawon. Akon-akon iso wae. Tapi ketika kita ngangkat kursi, anak, sesuatu kita tahu, nang bantu nang. Karena melihat bapak ibu gurunya juga ngangkat kursi, dia akan otomatis akan ikut. Insya Allah. Apalagi sekarang bapak ibu ada undang-undang tentang perundungan. Jadi sekarang sekolah menolak perundungan dan kekerasan. Tidak boleh seorang guru ketika ngasih tugas pada anak, jawabannya salah, irasiano tenang, enggak ada kok salah, wae, enggak boleh. Harus ungkapkan ada apresiasi, sudah bagus kamu mengerjakan soal, tolong lebih teliti lagi ya nak. Apalagi kita selaku orang tua di rumah, ndablek anak, ndablek toh, kon tangi ra gelem tangi wae. Ketika orang tua mengatakan ndablek, sudah menyetempel anak kita merasa ndablek, yang tidak akan berubah. Ketika bapak ibunya anak kecil, bapak ibu kerja,
Mungkin anak kecil dimomong oleh pembantunya. Mainan masih anteng. Kemudian sepulang kerja mainan berantakan. Ya. Jangan tidak boleh marah. Ketika kita punya anak kecil, ini maaf, psikologi pendidikan lagi. Ketika kita punya anak kecil kita belikan mainan. Ketika kita pulang dari berangkat kerja, mainan masih anteng, pulang kerja mainan berantakan. Ternyata anak kita sehat. Tapi kalau anak kita tinggalkan mainan anteng, pulang kerja kok anteng saja, cek ning kono wae mainane, pertanda anak kita kurang sehat ternyata. Tapi ibu-ibu harus siap-siap. Kita kan setiap hari menghadapi anak. Anak bungku mesti mainnya tekan kono, tekan kene no sewu. Ampun duga-duga sih. Ampun duga-duga. Harus siap, jangan sampai pulang kerja marah-marah. Ning omah ki nopo? Wis gede mahasiswa ijazah ora tahu. Pirang-pirang lo nyapu bareng kok ngene iki piye? Ning omah ngopo wae? Ini jangan sampai terjadi. Bapak Ibu. Nah, karena itu orang tua ini kita harus betul-betul bagaimana kita mendidik anak agar anak kita menjadi anak soleh dan solehah, tentunya karena didikan agama kita dengan baik. Bapak Ibu saya hormati, kita lanjutkan. Mohon maaf, rada ngoyo sedikit, mohon maaf, ini harus saya sampaikan. Kemudian hal yang bisa merusak merusak Islam yang ke-10 terakhir, merasa tidak terikat dengan syariat Nabi Muhammad. Masya Allah ini. Seseorang otomatis rusak Islamnya bila ia merasa tidak terikat dengan syariat Islam. Nah ini. Surat Al-A'raf ayat 158, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Jami'alladzi lahul mulku samawati wal ardi la ilaha illa huwa yuhyi wa yumitu. Fa aminu billahi wa rasulihi nabiyyil ummiyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya, kitab-kitabnya, dan ikutilah Dia supaya kamu mendapat petunjuk. Bapak Ibu saya hormati, ya. Itulah yang nomor 10 yang bisa merusak keimanan seorang, yang saya sampaikan pada panjangan semua. Lah, gejala nyata keluar dari syariat Nabi, yang pertama, keyakinan bahwa ada orang atau golongan yang tidak membutuhkan petunjuk Rasulullah, merasa tidak perlu lagi mengerjakan syariat Islam, hukum halal haram tidak berlaku baginya. Orang yang mengerjakan syariat Nabi dengan niat tujuan mencari surga dan takut siksa neraka, dianggap masih awam dan rendah derajatnya. Keyakinan bahwa Allah ada pada diri masing-masing manusia, keyakinan bahwa Allah turun menyatu pada jasad manusia. Kemudian paham ini sekularisme yang memisahkan urusan dunia dengan agama, tidak memasukkan nilai-nilai Islam dalam masalah dunia, mengabaikan akidah halal haram, sah tidak sah, pahala dosa dalam kehidupan sehari-hari. Agama hanya urusan kiai, ulama yang dikerjakan di masjid saja, sedangkan masalah sosial, ekonomi dan lain-lain tidak harus mengikuti tuntunan agama. Lah, anggapan bahwa manusia harus melepaskan diri dari syariat Islam bila ingin maju dan berkembang. Masya Allah, ini yang perlu kita hindari Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan 10 hal yang bisa merusak keislaman seorang ini akan bisa menambah diri kita untuk lebih mengetahui, ya, jangan sampai keislaman kita rusak. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, beberapa perkara yang saya sampaikan yang dapat menghancurkan atau merusak Islam seseorang,
yang tercantum dalam Al-Quran yang saya sampaikan, semoga kita dapat memahaminya dengan baik dan jauh dari perkara-perkara tersebut. Amin ya rabbal alamin. Maka Bapak Ibu yang sudah sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini sudah jam menunjukkan pukul 7 kurang 1 menit. Saya akhiri, cukup sekali lebih dahulu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.